Bab 2107 Provokasi 2107. 2107 Provokasi. Yang Ruoksu yang dimaksud orang ini mengenakan jubah putih dan duduk di kursi bambu. Posturnya tegak dan kulitnya perunggu. Wajahnya jelas dan tatapannya cerah saat dia melihat penghalang air di bawah dengan ekspresi fokus. Yang di sebelah kanan adalah Imperial Wind Temple dan pemimpin mereka adalah Heaven Immortal Green Peak. Dikatakan bahwa dia adalah penantang kuat untuk 10 besar peringkat surga berikutnya. Tak lama kemudian, Dewa Hitam memperkenalkan situasi 4 sekte abadi kepada Suzimo. Apakah ada cara untuk mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi sekarang? Tanya Suzimo. Sekarang, Dewa Hitam sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Suzimo. Pemilihan sekte abadi kali ini akan segera berakhir. Anda hanya dapat mengambil bagian dalam yang berikutnya. Dia harus menunggu 100 tahun lagi untuk seleksi sekte abadi berikutnya. Suzimo tidak mau menunggu. Dia menatap keempat awan keberuntungan yang melayang di langit dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia melayang ke udara dan terbang ke arah 4 sekte abadi. Terlepas dari para pembudidaya dari 4 sekte abadi, bahkan pasukan pembudidaya dari 2 kerajaan abadi harus menonton dari puncak. Suzimo melayang ke udara dan tiba di atas kepala jutaan pembudidaya, menarik banyak tatapan. Dia tidak keberatan menjadi pusat atraksi. Saat ini, dia memiliki Trinity Auspicious Jade dan menyamar sebagai pemuda kurus. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Selain itu, jika dia ingin mengambil bagian dalam pemilihan sekte abadi, cepat atau lambat dia harus menarik perhatian jutaan pembudidaya ini. Ada juga kultivator dari 4 sekte abadi yang memperhatikan Suzimo. Siapa di sana? Apa yang kamu lakukan di sini? Beberapa pembudidaya abadi bumi dari sekte abadi menonjol dan berteriak. Sesuatu terjadi di antaranya dan saya tertunda dalam perjalanan. Saya ingin mengambil bagian dalam pemilihan sekte abadi kali ini. Dewa abadi, tolong izinkan saya. Suzimo menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya sedikit dengan kepalan tangan. Setelah mengatakan itu, ada ketenangan sesaat di pegunungan Coiling Dragon yang awalnya berisik. Segera setelah itu, keributan pecah bercampur dengan ejekan dan ejekan. Apakah orang itu tahu apa yang dia bicarakan? Haha, aku sekarat karena tawa. Earth Immortal kelas 6 memiliki keberanian untuk melompat keluar dan ingin mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi. Saya sudah menjadi Dewa Bumi kelas 7 tetapi saya bahkan tidak berani mengambil bagian. Orang-orang harus benar-benar mengetahui batasan mereka sendiri. Orang itu terlihat sakit-sakitan dan wajahnya layu. Dia putus asa dan aku mungkin bisa mengambil nyawanya jika aku mendorong angin ke arahnya dengan telapak tanganku. Dewa Bumi kelas 6 lainnya menyatakan dengan bangga. Dewa Hitam yang berbicara dengan Suzimo awalnya juga terkejut. Beberapa Dewa Bumi di sekitarnya menggelengkan kepala. Saya menyadari bahwa orang ini tidak normal sebelumnya. Dia benar-benar menyemburkan omong kosong dan mengatakan bahwa Pangeran Yunting sombong. Orang itu mungkin mengigau dan menyemburkan omong kosong. Awalnya, banyak pembudidaya menyaksikan pertempuran itu. Namun, kemunculan pemandangan ini menarik perhatian semua pembudidaya dan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Para pemimpin dari 4 sekte abadi seperti Heaven Abyss dan Yang Ruoksu hanya melirik Suzimo dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangan mereka. Earth Immortal kelas 6 tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Apakah kamu menyebabkan masalah? Grade 8 Earth Immortal of Heaven and Earth Academy menonjol dan memandang Suzimo dengan dingin, berkata perlahan, atau mungkin, Anda memprovokasi 4 sekte abadi kami. Dengan tuduhan ini, Dewa Bumi kelas 8 ini bahkan bisa menyerang untuk membunuh Suzimo di depan umum. Wah, banyak pembudidaya bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata orang itu dan bisa mencium sedikit darah saat mereka bersorak. Bab 2108 perhatian semua orang. 2108 perhatian semua orang. Lu Wenbin, Yang Ruoksu dari Akademi Surga dan Bumi berkata dengan acuh tak acuh, usir saja dia. Tidak perlu membunuhnya. Dewa Bumi kelas 8 bernama Lu Wenbin membungkuk dengan tergesa-gesa. Kamu tidak akan pergi sendiri. Lu Wenbin menoleh ke Suzimo dan berteriak dengan dingin. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, aku di sini bukan untuk membuat masalah atau memprovokasimu. Saya hanya ingin mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi. Hahaha. Serangkaian tawa terdengar dari pegunungan di bawah. Huff.
Ekspresi Lu Wenbin menjadi gelap saat dia melepaskan kekuatan kesadaran rohnya ke arah Suzimo, berkata dengan dingin, turun. Tekanan kesadaran roh Lu Wenbin tidak memiliki banyak kekuatan ofensif dan dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya ingin membuat Suzimo menderita dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Meskipun dia hanya melepaskan kekuatan kesadaran roh alam esensi bumi level 6, sebagai murid Akademi Langit dan Bumi, dia mengolah teknik kultivasi kesadaran roh yang sangat terkenal. Secara alami, kesadaran rohnya jauh lebih murni dan lebih kental daripada pembudidaya lainnya. Dia hampir bisa melihat pemuda yang sakit-sakitan itu jatuh dari udara ke pegunungan dengan cara yang menyedihkan. Namun, saat kesadaran rohnya turun, Suzimo tidak mengelak atau menghindar. Dia berdiri di udara tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Adegan ini membuat Lu Wenbin merasa malu dan geram. Bahkan tawa dari bawah terdengar menusuk baginya, seolah-olah seseorang mengejeknya karena tidak mampu menghadapi Dewa Bumi kelas 6. Turun. Lu Wenbin berteriak sekali lagi. Kali ini, dia tidak berniat menahan diri dan melepaskan kekuatan penuh dari kesadaran roh Dewa Bumi kelas 8, ingin meledakkan Suzimo dari udara. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan tubuhnya sedikit bergoyang. Namun, dia masih berdiri di udara dan melihat ke arah 4 sekte abadi dengan tatapan tegas. Oh, kali ini, itu menarik perhatian para pembudidaya lain dari 4 sekte abadi. Fakta bahwa dia dapat menahan tekanan kesadaran roh dari Dewa Bumi kelas 8 berarti bahwa alam roh esensi dari Dewa Bumi kelas 6 ini pasti tidak terlalu rendah, setidaknya pada level Dewa Bumi kelas 8. Dia hanya berada di alam esensi bumi level 6 tetapi roh esensinya berada di alam esensi bumi level 8, itu langka. Tawa di Coiling Dragon Mountain Range berangsur-angsur mereda juga. Adegan di depan mereka telah melampaui ekspektasi semua orang dan adegan yang mereka nantikan tidak terjadi. Orang ini tampaknya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Fufu, ada apa dengan itu? Kelas 8 Earth Immortal of Heaven and Earth Academy bahkan tidak benar-benar menyerang dan hanya melepaskan satu tekanan kesadaran roh. Jika dia benar-benar menyerang orang ini, dia pasti sudah lama lumpuh. Betul sekali. Jika orang ini memaksakan keberuntungannya dan membuat marah Akademi Surga dan Bumi, dia tidak hanya akan malu, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Banyak pembudidaya cemberut dan menggelengkan kepala dengan ekspresi menghina. Memang, ekspresi Lu Wenbin menjadi sangat mengerikan. Dia telah menyerang 2 kali tetapi tidak bisa mengejar Suzimo. Pada saat itu, dia merasakan wajahnya terbakar. Tidak hanya dia mempermalukan dirinya sendiri, ini bahkan mungkin mempengaruhi Akademi Langit dan Bumi. Jika tersiar kabar bahwa murid Akademi Langit dan Bumi bahkan tidak bisa menekan Dewa Bumi kelas 6 biasa, itu akan sangat memalukan dan dia tidak berharap hal itu terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dengan ekspresi dingin, Lu Wenbin menamparkan tas penyimpanannya dan pedang terbang melayang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang berputar di sekelilingnya. Orang ini terlihat menarik. Mengapa kita tidak mengajaknya kemari? Heaven Immortal White Sea of Flying Immortal Sek melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Aku sedikit bosan menonton seleksi sekte abadi ini. Tentu, mari kita biarkan dia lewat. Puncak hijau abadi surga dari kuil angin kekaisaran menyeringai dan berkata perlahan dengan tatapan mengejek di matanya. Ini, Lu Wenbin tertegun. Meskipun dia adalah murid Akademi Langit dan Bumi, sekarang setelah 2 dewa surga berbicara, tidak pantas baginya untuk menyerang tanpa izin. Dia menoleh untuk melihat kakak laki-lakinya, Yang Ruoksu. Yang Ruoksu tetap diam sebagai pengakuan diam. Tak berdaya, Lu Wenbin hanya bisa memelototi Suzimo dengan kejam sebelum kembali ke formasinya. Suzimo menghela nafas lega dan terus terbang ke udara. Sesampainya di depan 4 sekte abadi, dia menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih kepada Heaven Immortal White Sea dan yang lainnya. Kali ini, semua pembudidaya dari 4 sekte abadi memandang Suzimo. Bahkan 4 ahli Heaven Immortal White Sea, Heaven Abyss, Yang Ruoksu dan Heaven Immortal Green Peak memandang Suzimo. Ini adalah tekanan tak terlihat yang tak terbayangkan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa tidak nyaman melawan para ahli dari 4 sekte abadi dan 4 dewa surga yang telah terkenal selama bertahun-tahun dan yang bidang kultivasinya jauh melampaui milik mereka.
Tatapan keempat Dewa Langit seperti belati. Itu hanya logis jika seseorang bingung dan bermandikan keringat. Namun, Su Zimo berdiri di depan empat sekte abadi dengan ekspresi tenang sepanjang waktu. Dia tidak menghindari tatapan dari empat dewa surga juga tidak terlihat bersalah. Selain hal lain, keberanian dan keberaniannya melampaui orang biasa. Heaven Abyss sedikit mengangguk dengan sedikit persetujuan di matanya yang dalam. Meskipun Laut Putih Abadi Surga, Yang Ruoksu dan Puncak Hijau Abadi Surga tidak mengatakan apa-apa, mereka memuji secara internal. Sampai titik seleksi sekte abadi ini, jumlah pembudidaya di lembah berkurang dan hanya tersisa sedikit lebih dari 1000. Frekuensi pertempuran secara bertahap juga menurun. Banyak pembudidaya memusatkan perhatian mereka pada Su Zimo, dia adalah pusat perhatian. Semua orang ingin melihat apa yang dilakukan pemuda yang tampaknya lemah ini. Kamu ingin mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi. Laut Putih Abadi Surga melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda tahu alam kultivasi para pembudidaya yang mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi? Alam kultivasi saya tidak terlalu tinggi, tetapi metode saya tidak lemah. Kata Su Zimo, betapa sombongnya, dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Banyak pembudidaya mengejek. Bagi orang lain, kata-kata Su Zimo secara alami terdengar seperti menyombongkan diri. Namun, pada kenyataannya, dia sudah rendah hati. Apakah kamu tahu bahwa hanya ada 1 bulan tersisa untuk seleksi sekte abadi dan jumlah orang berkurang? Juga akan semakin sulit bagimu untuk mendapatkan cukup coiling Dragon Blood Gas. Tanya Surga Abis. Su Zimo berkata, Yang Mulia Abadi, kamu benar. Namun, semakin sedikit waktu yang ada, semakin sedikit orang yang ada. Pada saat yang sama, itu berarti pembudidaya yang tersisa akan memiliki lebih banyak lencana naga melingkar di tas penyimpanan mereka. Jika saya beruntung dan berhasil mengalahkan puluhan orang, saya akan dapat memperoleh lencana naga melingkar yang cukup. 180.000 lencana naga melingkar awal sekarang berada di tangan ribuan orang. Beberapa ahli Earth Immortal mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan lencana naga melingkar di tas penyimpanan mereka. Jika Su Zimo dapat mengalahkan mereka, dia secara alami dapat mengambil alih semua lencana naga melingkar yang mereka miliki. Tiba-tiba, Yang Ruoksu berbicara, kamu benar, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa ribuan ahli Earth Immortal yang tersisa hanya berhasil bertahan sampai sekarang setelah lebih dari 10 bulan pertumpahan darah? Memang, ada banyak lencana naga melingkar di tas penyimpanan Dewa Bumi ini. Namun, orang-orang ini juga tidak bisa dianggap enteng. Yang Ruoksu tidak salah. Tidak banyak Dewa Bumi kelas 7 yang tersisa di lembah saat ini dan hampir semuanya adalah Dewa Bumi kelas 8 atau 9. Seiring waktu berlalu, Dewa Bumi yang tersisa di lembah akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Yang Ruoksu berkata, kamu belum tua. Untuk dapat berkultivasi ke ranah ini, bakat Anda seharusnya tidak buruk. Mengapa Anda tidak menunggu untuk mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi 100 tahun kemudian? Pada saat itu, Anda juga bisa lebih percaya diri dengan peluang Anda. Bab 2109 dikelilingi oleh serigala. 2109 dikelilingi serigala. Su Zimo tahu bahwa Yang Ruoksu mengingatkannya dengan niat baik. Jika bukan karena tekanan dan beberapa ancaman tak terlihat, Su Zimo tidak akan terburu-buru untuk mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi. Namun, dia berbeda dari yang lain. Dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi jika dia menunggu selama 100 tahun. Tanda seru. Su Zimo terdiam sesaat sebelum berkata dengan tangan terkepal, aku masih ingin mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi kali ini. Yang Mulia, tolong setujui itu. Petik 2. Huff. Di tengah kerumunan, Lu Wenbin mencibir dan bergumam, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tiba-tiba, Heaven Immortal Green Peak berkata, bukan tidak mungkin untuk mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi di tengah jalan. Namun, ada syaratnya. Kondisi apa? Tanya Su Zimo. Heaven Immortal Green Peak berkata perlahan, kamu tidak bisa membawa lencana naga melingkar. Semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi memiliki lencana naga melingkar yang dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat-saat kritis. Meski begitu, 30.000 pembudidaya mati setelah setengah tahun. Bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang terluka parah dengan tubuh fisik yang hancur. Dalam pertempuran,
Sering ada pembudidaya yang ragu-ragu dan mati bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan lencana naga melingkar mereka atau mereka yang terbunuh oleh serangan yang datang entah dari mana. Perkelahian dalam seleksi sekte abadi tidak terkendali, mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah dan pembunuhan. Fakta bahwa dia tidak bisa membawa lencana naga melingkar ke lembah berarti dia tidak akan memiliki metode pelestarian kehidupan. Belum tentu. Dia bisa mengalahkan yang lain dan mencuri lencana naga melingkar mereka. Fufu, orang-orang yang tersisa semuanya kejam. Tidak akan mudah untuk merebut lencana. Jika orang itu tidak beruntung dan mendarat di samping orang yang kejam ketika dia memasuki lembah, dia akan mati begitu dia turun. Setelah Heaven Immortal Green Peak mengatakan itu, keributan terjadi di kerumunan. Heaven Immortal White Sea melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan berkata dengan santai, itu saran yang bagus. Jika Anda mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi di tengah jalan, Anda harus berbeda dari yang lain dan menanggung bahaya yang lebih besar. Itu lebih adil. Meskipun Heaven Abyss dan Yang Ruoksu tidak mengungkapkan apapun, mereka juga diam-diam mengakui. Berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di tengah jalan merupakan pelanggaran aturan. Jika seseorang ingin melanggar aturan, mereka harus menanggung risiko yang lebih besar. Tidak masalah, kata Suzimo. Apakah dia gila? Dia bahkan menyetujuinya. Saya pikir dia belum mengalami pertumpahan darah dari seleksi sekte abadi dan tidak tahu betapa menakutkannya di dalam. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Heaven Abyss dan Yang Ruoksu juga sedikit mengernyit. Ada alasan lain mengapa mereka berdua mengakuinya sebelumnya, mereka berharap Suzimo mundur dan datang lagi lain kali. Tidak disangka Suzimo akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Baik. Heaven Immortal White Sea menutup kipas lipatnya dan memuji dengan keras, berani. Saya suka itu. Heaven Immortal Green Peak juga mengungkapkan sedikit ketertarikan. Sekarang, dia telah melihat orang-orang di lembah selama setengah tahun dan bosan dengan mereka. Sekarang seseorang yang tidak takut mati telah muncul, tidak diketahui riak macam apa yang mungkin dia timbulkan ketika dia dilempar ke lembah. Pada saat itu, tidak ada yang menyadarinya. Melempar Suzimo ke lembah tidak akan menimbulkan riak, tapi gelombang pasang. Dampak perkembangan selanjutnya dari masalah ini akan sangat besar hingga melebihi ekspektasi semua orang. Puncak hijau abadi surga berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, jika kamu siap, aku akan mengirimmu ke lembah. Terima kasih. Suzimo mengangguk. Heaven Immortal Green Peak melambaikan lengan bajunya dan esens ki yang luar biasa menyelimuti tubuh Suzimo, membawanya dengan cepat ke suatu tempat di penghalang air dengan riak terbentuk. Ketika Heaven Abyss dan Yang Ruoksu melihat itu, mereka mengerutkan kening dan menatap ke arah Heaven Immortal Green Peak di samping. Orang lain mungkin tidak dapat mengatakannya, tetapi mereka berdua dapat mengatakan bahwa puncak hijau abadi surga jelas tidak berguna dengan memilih tempat pendaratan ini untuk Suzimo. Yang Ruoksu mencibir, puncak hijau, apa perbedaan antara gerakanmu dan membunuhnya secara langsung? Haha, Green Peak tertawa terbahak-bahak. Itu tidak pasti. Saya dapat mengatakan bahwa anak ini pasti memiliki beberapa kualitas yang lebih unggul dari yang lain agar dia menjadi seberani ini. Itu lebih menarik. Heaven Immortal White Sea melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Ratusan pembudidaya di Coiling Dragon Mountain Range juga menatap tempat pendaratan Suzimo dan secara bertahap menyadari apa yang sedang terjadi. Di mana orang itu mendarat? Kunci berapa lama orang ini bisa hidup adalah tempat pendaratannya. Jika dia mendarat di daerah tak berpenghuni, dia mungkin bisa bertahan beberapa hari. Jika dia mendarat di samping orang yang kejam, hehe. Lihat, dia sepertinya telah mendarat di... dia jatuh ke kerumunan. Seru para pembudidaya di pegunungan. Itu Lai Feng dan yang lainnya. Mereka satu-satunya kelompok yang tersisa di lembah dengan lebih dari 100 orang, kan? Harus. Kelompok lain memiliki kurang dari 10 orang yang tersisa. Orang itu ditakdirkan. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia termasuk dalam kelompok Lai Feng. Saat seleksi sekte abadi maju, pembudidaya yang tersisa di lembah sering memilih untuk bergabung dengan yang lain dan membentuk kelompok untuk mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai akhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemimpin mereka, Lai Feng, kuat, alasan mengapa kelompok ini bisa bertahan sampai sekarang adalah karena mereka cerdas. Ketika mereka bertemu dengan ahli tingkat atas sejati seperti Putri Scarlet Rainbow dan Pangeran Yunlei,
bahkan jika mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka akan menghindari pertempuran. Di bawah kepemimpinan Lai Feng, kelompok itu mencari pembudidaya yang dapat mereka tangani dengan keyakinan penuh. Beberapa pembudidaya tunggal yang secara keseluruhan tidak kuat akan dilahap tanpa ampun oleh kelompok Lai Feng. Para pembudidaya yang menonton dari pegunungan memuji bahwa Lai Feng licik seperti rubah dan buas seperti serigala. Su Zimo hanyalah dewa bumi kelas 6. Orang bisa membayangkan hasilnya jika dia dikelilingi oleh kelompok ini. Lembah naga melingkar. Ratusan pembudidaya yang dipimpin oleh Lai Feng sedang beristirahat di puncak gunung. Dari posisi ini, seseorang dapat melihat ke kejauhan dan mengamati segala aktivitas dari segala arah. Jika mereka menghadapi musuh kuat yang tidak mampu mereka singgung, mereka bisa mundur kapan saja. Saat itu, penghalang air di langit bergetar. Tepat di belakangnya, sosok biru samar turun dengan cepat dari langit. Ada orang lain di sini. Para pembudidaya yang tersebar di seluruh puncak memandang ke atas. Lai Feng juga menyipitkan matanya dan melepaskan kesadaran rohnya, mengamati orang itu. Alam esensi bumi level 6. Hehe. Lai Feng menyeringai dan menyatakan, saudaraku, ada daging segar. Para pembudidaya di lembah tidak tahu bahwa Su Zimo tidak membawa lencana naga melingkar bersamanya. Ketika kelompok Lai Feng melihat satu-satunya pembudidaya yang merupakan dewa bumi kelas 6 ini, tidak mungkin mereka melepaskannya. Banyak pembudidaya berdiri satu demi satu dan memandangi sosok di udara dengan tatapan ganas, seolah-olah mereka ingin menguliti Su Zimo hidup-hidup. Dari udara, Su Zimo melihat ke bawah dan secara alami melihat Lai Feng dan yang lainnya. Namun, setelah dia melewati penghalang air, dia diselimuti oleh penghalang biru samar yang menyelimuti tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa membiarkan dirinya jatuh ke puncak gunung. Dia dikelilingi oleh serigala. Saat Su Zimo mendarat di tanah, penghalang biru samar di tubuhnya menghilang tanpa suara. Pertempuran sudah diambang. Bab 2110 Kekuatan Surgawi. 2110 Kekuatan Surgawi. Ketika Lai Feng melihat seseorang sudah bersiap untuk menyerang, dia duduk di atas batu dan melambai. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya terlebih dahulu. Kesadaran roh Su Zimo bergerak dan dia mengamati sekelilingnya. Ada lebih dari 100 dewa bumi dan kebanyakan dari mereka adalah dewa bumi tingkat 9. Tentu saja, dia bisa bertarung. Tanda seru. Namun, tidak perlu. Dia adalah dewa bumi kelas 6 dan pasti harus mengungkapkan banyak kartu truf untuk melawan kelompok orang ini. Dia ada di sini untuk seleksi sekte abadi dan yang harus dia lakukan hanyalah mendapatkan cukup lencana naga melingkar. Ada jutaan pembudidaya yang menonton di luar dan dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos. Selain itu, dia baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan lingkungannya. Tidak perlu baginya untuk melawan kelompok orang ini secara langsung. Bumi abadi kelas 6 sepertimu ada di sini untuk mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi. Lai Feng memandang Su Zimo dengan curiga dan mengangkat alisnya. Ya, Su Zimo menjawab, namun, saya tidak membawa lencana naga melingkar. Tidak ada lencana naga melingkar. Siapa yang akan mempercayaimu? Kamu ingin menggertak dengan omong kosong seperti itu. Para pembudidaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi santai. Lai Feng sedikit mengernyit dan bertanya lagi, pemilihan sekte abadi hampir berakhir. Kenapa baru masuk sekarang? Justru karena aku masuk di tengah jalan, aku tidak punya lencana naga melingkar. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Lai Feng mencibir dengan ekspresi menghina. Secara alami, dia tidak mempercayai kata-kata Su Zimo dan hendak melambaikan tangannya agar para pembudidaya di sekitarnya menyerang. Tatapan Su Zimo meningkat dan dia tiba-tiba menginjak kakinya. Ledakan. Seketika, tanah berguncang. Pada saat itu, seluruh gunung berguncang sedikit dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Karena lengah, banyak pembudidaya di puncak gunung terhuyung-huyung dan melompat kaget. Pada saat itu, Su Zimo bergerak dan keluar dari pengepungan banyak pembudidaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika para pembudidaya itu melihat bahwa Su Zimo hanyalah dewa bumi kelas 6, mereka secara alami meremehkannya dan tidak mengharapkan dia untuk melarikan diri. Oleh karena itu, formasi semua orang sedikit tersebar.
Gunung berguncang hebat dan posisi semua orang menjadi lebih tersebar. Suzimo mengambil kesempatan untuk menerobos pengepungan lebih dari 10 orang dan melaju ke depan. Tahan dia. Lai Feng sangat marah dan meraung. Para pembudidaya di sekitarnya langsung bereaksi dan bergerak satu demi satu, memanggil berbagai harta dharma untuk diblokir di depan Suzimo. Para pembudidaya yang bisa tetap berada di lembah ini secara alami tidak mudah untuk dihadapi. Beberapa dari mereka merilis teknik gerakan, harta dharma, seni abadi dan berbagai kekuatan surgawi. Meskipun Suzimo menerobos lapisan pertama pengepungan, dia dihentikan oleh para pembudidaya yang menyerbu dari samping tak lama kemudian. Dia diblokir di depan dan dikejar di belakang. Banyak kekuatan surgawi dan harta dharma turun dari udara. Sepertinya Suzimo tidak punya jalan keluar, sosoknya berkelebat dan dia menghilang dari tempat itu. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pengepungan. Semua kekuatan surgawi dan harta dharma terlewatkan. Pegunungan naga melingkar. Fufu, reaksi orang itu cukup cepat. Namun, itu tidak berguna. Dia masih tidak bisa melarikan diri. Perbedaan jumlah dan ranah kultivasi terlalu besar. Tidak mudah untuk keluar dari pengepungan. Di mana dia? Saat banyak pembudidaya berdiskusi, mereka menyadari bahwa Suzimo tiba-tiba menghilang. Lihat ke sana. Dia sepertinya telah melarikan diri. Apa yang baru saja terjadi? Keributan pecah di kerumunan. Di atas pegunungan, di atas 4 awan keberuntungan. Ketika mereka melihat teknik gerakan Suzimo di lembah, mata Heaven Immortal White Sea, Heaven Abyss, Yang Ruoksu dan Heaven Immortal Green Peak menyala. Teknik gerakan ini tidak buruk. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi, ini mirip dengan Nether Swap. Heaven Abyss sedikit mengangguk. Puncak hijau abadi surga menggelengkan kepalanya. Dia hanya membuat mereka lengah. Jika pihak lain siap, teknik gerakan ini tidak akan banyak berguna. Laut Putih Abadi Surga melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan santai, dari apa yang saya tahu, Lai Feng memiliki rencana cadangan kemanapun dia pergi. Bahaya sebenarnya belum datang. Yang Ruoksu berkata, tidak peduli apapun, dari penampilannya sejauh ini, baik dalam hal reaksi, serangan, atau penilaian, dia tidak buruk. Jika itu orang lain, mereka bahkan mungkin tidak bisa keluar dari lapisan pertama pengepungan jika mereka dikelilingi oleh kelompok Lai Feng. Lembah naga melingkar. Setelah Suzimo keluar dari pengepungan, dia melesat dengan sekuat tenaga dan melepaskan cahaya emas tanpa batas, sayap etiril, kaki surgawi, dan banyak kekuatan surgawi serta keterampilan rahasia lainnya. Busur listrik melilit sayap etiril dan menciptakan badai petir dengan setiap kepakan. Itu adalah Zephyr Thunder Wings dari Void Thunder Manual. Meskipun Suzimo hanyalah dewa bumi kelas 6, dengan begitu banyak keterampilan rahasia dan kekuatan surgawi yang dilepaskan, kecepatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan dan dia dapat menempuh jarak 500 km dalam sekejap. Terlepas dari kenyataan bahwa yang mengejar di belakang semuanya adalah dewa bumi kelas 8 dan 9, jarak antara mereka dan Suzimo secara bertahap meningkat. Bahkan Lai Feng dan yang lainnya dengan teknik gerakan tercepat hanya bisa bertahan di belakang Suzimo untuk sementara sehingga mereka tidak tertinggal. Lai Feng memelototi pandangan belakang Suzimo dengan ekspresi dingin dan menyeringai. Tiba-tiba, dia menyulap segel tangan dan kesadaran rohnya bergerak. Pada saat yang sama, Suzimo, yang melaju kencang, merasakan bahaya. Dia berhenti di jalurnya seolah-olah dia kesurupan dan mengubah arah, berlari ke sisi lain. Tepat di depan area yang awalnya akan dia lewati, jaring raksasa muncul di tanah. Itu digulung dengan paku dan bersinar dengan cahaya gelap, jelas diolesi racun. Jika Suzimo tidak mengubah arah, dia akan ditangkap oleh jaring racun. Tapi sekarang arah Suzimo telah berubah, jaring racun langsung meleset. Lai Feng mengerutkan kening dan mendengus dengan dingin. Namun, dia tidak berhenti dan terus mengejar. Saat Suzimo berlari, jantungnya berdetak kencang dan dia mengubah arah lagi tanpa peringatan, menyerbu ke arah pohon kuno yang menjulang tinggi di samping. Bang! Pohon kuno yang menjulang tinggi itu dijepret oleh Suzimo. Banyak pembudidaya yang menonton di luar lembah tidak tahu apa yang sedang dilakukan Suzimo. Bagi semua orang, tindakan seperti itu sama sekali tidak diperlukan dan malah akan mengurangi kecepatan mereka. Tapi segera, semua orang melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah pohon kuno yang menjulang itu patah,
sesosok tubuh dikirim terbang bersamanya. Dia memuntahkan darah di udara dan mendarat di lumpur jauh dengan ekspresi putus asa dan napas lemah. Ini juga merupakan gerakan pembunuhan yang dibuat oleh Lai Feng. Pembunuh ini sedang menyergap di dekatnya dan menyatu dengan pohon kuno yang menjulang tinggi sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Untuk berpikir bahwa Su Zimo akan mengirim pembunuh ini terbang sebelum yang terakhir dapat menyerang. Tabrakan yang tampaknya sederhana itu menghancurkan semua tulang di tubuh si pembunuh oleh Su Zimo. Pembunuh itu ketakutan setengah mati ketika dia melihat Su Zimo mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil lencana naga melingkar dan pusaran menyedotnya, meninggalkan lencana naga melingkar. Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Dia mengambil lencana naga melingkar dan terus melaju kencang. Tak lama kemudian, dia tiba di kaki gunung, meninggalkan Lai Feng dan yang lainnya. Bab 2111, 2111 Kucing dan Tikus. 2111 Kucing dan Tikus. Surga, teknik gerakan orang itu sangat cepat. Dia berhasil melarikan diri begitu saja. Ini tidak semudah itu. Kerugiannya setelah melepaskan begitu banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia tidak terbayangkan. Jika mereka terus memburunya, dia akan mati saat esens ki-nya habis. Kali ini, jutaan pembudidaya di Coiling Dragon Mountain Range tertarik dengan pemandangan di lembah. Tanda seru. Karena bersimpati pada yang lemah, banyak kultivator diam-diam gugup dan mengkhawatirkan Su Zimo. Di udara, Heaven Abyss menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Daerah ini dipenuhi dengan hutan dan semak belukar. Dia tidak bisa melepaskan kecepatannya dan tidak akan bisa lepas dari kejaran Lai Feng dan yang lainnya sepenuhnya. Saat itu, Su Zimo, yang berada di lembah, tiba-tiba berubah bentuk setelah berputar di kaki gunung. Dia menyusut menjadi semut kecil dan merangkak perlahan melalui celah-celah bebatuan. 72 transformasi. Yang Ruoksu sedikit mengernyit dan bergumam. Pilihan ini sedikit berisiko. Jika dia menggunakan 72 transformasi dan berubah menjadi flora atau serangga, dia secara alami dapat menyembunyikan jejaknya. Namun, itu juga berarti dia akan kehilangan kecepatan semburan sebelumnya. Setelah menjelma menjadi semut, ia harus merangkak di tanah seperti semut lainnya. Setelah dilihat, itu setara dengan tidak ada jalan keluar dan dia akan jatuh ke dalam bahaya sekali lagi. Tak lama kemudian, Lai Feng dan yang lainnya menyusul ke tempat ini tetapi menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak Su Zimo sepenuhnya. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Lai Feng mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam, tidak mungkin dia bisa melarikan diri secepat ini. Cari dengan hati-hati dan lihat apakah dia bersembunyi di dekat sini. Semua orang melepaskan kesadaran roh mereka dengan tergesa-gesa dan mengamati sekeliling dengan hati-hati, tidak melewatkan burung, binatang buas, tumbuhan, atau serangga. Namun, tidak ada yang menemukan lokasi Su Zimo. Selama periode waktu ini, kesadaran roh para pembudidaya menyapu semut yang diubah Su Zimo tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dalam keadaan normal, jika Su Zimo menggunakan kekuatan surgawi yang lebih besar, 72 transformasi, meskipun dia berubah menjadi semut, dia pasti akan mengungkapkan celah dengan jejak kekuatan dan aura surgawi. Namun, Su Zimo sedang menggunakan Trinity Auspicious Jade sekarang. Transformasinya praktis bisa bersembunyi dari seluruh dunia. Setelah berlama-lama, lebih dari 100 kultivator mengejar mereka tetapi Lai Feng dan yang lainnya tidak dapat menemukan Su Zimo. Pemimpin Lai Feng, orang itu pasti telah melarikan diri jauh sekali. Seseorang berkata. Lai Feng mengutuk, betapa sialnya. Dari mana pemuda ini berasal? Saya sedikit ceroboh. Jika kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang lain bertanya. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Melirik ke kejauhan, Lai Feng tampak waspada saat dia melambaikan tangannya dan pergi bersama ratusan pembudidaya. Tak lama kemudian, hutan kembali normal. Pegunungan naga melingkar. Jutaan pembudidaya menyaksikan semuanya dengan ekspresi tercengang. Ketika Lai Feng dan yang lainnya menggeledah area sebelumnya, semua orang dapat dengan jelas melihat melalui penghalang air bahwa semut yang disulap oleh Su Zimo tidak jauh dari Lai Feng dan yang lainnya. Namun, kedua belah pihak berlalu begitu saja. Banyak pembudidaya menghela nafas lega. Hasil ini tidak hanya melebihi harapan jutaan pembudidaya di pegunungan, bahkan para pembudidaya dari 4 sekte abadi di udara pun terkejut.
Bergerak untuk keluar dari pengepungan, menghindari bahaya pembunuhan, menjatuhkan pembunuh yang sedang menyergap, mendapatkan lencana naga melingkar dan akhirnya bersembunyi dari seluruh dunia. Serangkaian tindakannya terasa mencengangkan bahkan pada saat ini. Tidak hanya orang yang pasti akan mati itu tidak mati, dia bahkan mendapatkan lencana naga melingkar. Ini juga berarti selama orang ini berhati-hati, setidaknya dia bisa bertahan hidup di lembah. Tidak buruk. Heaven Abyss sedikit mengangguk. Meskipun Heaven Abyss tidak banyak bicara, jarang dia memberikan pujian seperti itu. Yang Ruoksu juga mengangguk. Selain segalanya, reaksi dan penilaian itu cukup untuk mengatakan bahwa bakat pemuda ini memang luar biasa. Tak seorang pun di luar lembah tahu bahwa metode yang ditampilkan oleh Su Zimo hanyalah puncak gunung es. Atau lebih tepatnya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak gunung es. Sayang sekali, Heaven Immortal White Sea menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Orang itu masih akan dihilangkan. Mengapa? Tanya Heaven Immortal Green Peak. Lihat, siapa itu? Laut Putih Abadi Surga menunjuk ke sosok yang tidak jauh dari Su Zimo di penghalang air. Semua orang melihat dan melihat sosok itu mengenakan pakaian seni bela diri merah. Dia mengenakan sepatu bot awan merah dan mengendarai pedang. Kuncir kuda di belakang kepalanya berkibar sedikit, itu adalah salah satu dewa bumi terkuat dalam pemilihan Sekte Abadi kali ini, Putri Scarlet Rainbow. Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi kasihan. Nasib orang ini buruk. Tepat setelah dia keluar dari pengepungan serigala-serigala itu, dia sekarang diincar oleh Scarlet Rainbow. Laut Putih Abadi Surga tersenyum. Setelah lebih dari setengah tahun pengamatan, di antara dewa bumi yang tersisa, Putri Scarlet Rainbow adalah nomor satu dalam hal kecepatan teknik gerakan. Tidak peduli seberapa cepat orang ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan Putri Scarlet Rainbow. Kita akan segera bisa menonton pertunjukan kucing dan tikus yang bagus. Lembah naga melingkar. Lama setelah Lai Feng dan yang lainnya pergi, semut yang Su Zimo ubah menjadi kembali ke wujud manusianya dan menampakkan penampilan pemuda yang sakit-sakitan. Pada saat yang sama, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia melihat ke arah lain. Lampu merah melaju dari sisi lain dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Itu berhenti di udara dan menatap Su Zimo. Su Zimo sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan ada seseorang yang memata-matai di sekitarnya juga. Karena hanya satu orang, dia tidak terganggu dan bersiap untuk merebut lencana naga melingkar orang tersebut. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini adalah salah satu dewa bumi terkuat di lembah, Putri Scarlet Rainbow. Putri Scarlet Rainbow adalah dewa bumi kelas 9. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Yunting, bakat dan kekuatan tempurnya tidak akan buruk. Selain itu, ada perbedaan 3 alam kultivasi di antara mereka. Jika mereka bertarung, itu akan merepotkan dan dia harus mengekspos terlalu banyak. Hehe, saat Su Zimo sedang merenung, Putri Scarlet Rainbow tiba-tiba tertawa. Kamu benar-benar berani. Dewa bumi kelas 6 berani mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi dan bahkan berubah menjadi serangga kecil untuk menghindari malapetaka. Princess Scarlet Rainbow telah menyaksikan semuanya sebelumnya. Alasan mengapa Lai Feng dan yang lainnya pergi begitu cepat adalah karena mereka merasakan keberadaannya. Serahkan lencana naga melingkarmu kepadaku dan aku tidak akan menyakitimu. Putri Scarlet Rainbow terkekeh. Kamu terlihat sakit. Jika saya menyerang dengan santai, Anda mungkin mati. Petik 2. Tanpa ekspresi, Su Zimo menangkupkan tinjunya. Maafkan aku karena tidak menurut. Dengan mengatakan itu, Su Zimo tidak menyia-nyiakan napasnya dan berbalik untuk melarikan diri, melepaskan cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi, sayap etiril, sayap petir zefir dan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia lainnya. Dia mendorong kecepatannya ke batasnya segera. Hehe. Putri Scarlet Rainbow tidak bisa menahan tawa. Menarik, menarik. Untuk berpikir bahwa Anda ingin bersaing dalam kecepatan dengan saya. Jika aku bisa membiarkanmu melarikan diri, aku akan terkutuk. Saat dia mengatakan itu, Putri Scarlet Rainbow mengendarai pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, mengejar Su Zimo. Putri Scarlet Rainbow sudah lama memiliki cukup lencana naga melingkar. Setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun di lembah, dia sudah bosan membunuh. Sekarang Earth Immortal kelas 6 yang lemah ingin bersaing dalam teknik gerakan dengannya, dia merasa itu sangat menarik.
Sudut mulut Princess Scarlet Rainbow sedikit melengkung saat dia menunjukkan senyuman. Pandangan mengejek melintas di matanya saat dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan Earth Immortal kelas 6 yang lemah ini. Bab 2112 ledakan kecepatan mendadak. 2112 ledakan kecepatan mendadak. Suzimo menyalurkan esens spiritnya dan berlari dengan bantuan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia. Dia adalah Dewa Bumi kelas 6. Namun, dengan augmentasi cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi, sayap etiril, dan sayap guntur Zephyr, kecepatan yang dilepaskan adalah sesuatu yang bahkan sebagian besar Dewa Bumi tingkat 9 tidak dapat mengejarnya. Namun, setelah beberapa saat, Suzimo menyadari bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Putri Scarlet Rainbow. Sosok Princess Scarlet Rainbow hampir menyatu dengan pedang terbang di bawah kakinya. Tanda seru, melaju di udara, orang hanya bisa melihat seberkas cahaya merah menyala dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan banyak pembudidaya yang menonton di luar dapat dengan mudah kehilangan jejak Putri Scarlet Rainbow jika mereka ceroboh. Ketika Suzimo melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan Putri Scarlet Rainbow untuk saat ini, dia mengulangi trik yang sama. Menyalurkan batu giok menguntungkan Tritunggal, dia berubah menjadi seekor ayam dan bercampur menjadi sekelompok ayam, melakukan perjalanan melalui hutan. Princess Scarlet Rainbow di belakangnya sepertinya telah menghilang juga. Tiba-tiba, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Sebuah bayangan menyelimuti dari atas dan gosok raksasa menukik ke bawah. Tatapannya setajam pedang saat menatap Suzimo yang berada di antara anak ayam dan mencengkeramnya dengan kejam. Cewek-cewek di sekitarnya berpencar ketakutan. Huff. Mengetahui bahwa dia terekspos, Suzimo langsung kembali ke wujud manusianya dan terus melaju ke kejauhan. Hehe, Princess Scarlet Rainbow tersenyum lembut dan menampakkan dirinya, mengejarnya sekali lagi. Keduanya terus berduel. Selama periode waktu ini, Suzimo memanfaatkan batu giok menguntungkan Tritunggal untuk menyihir berbagai burung, binatang, tumbuhan, dan serangga. Namun, dia tidak bisa lepas dari deteksi Princess Scarlet Rainbow. Princess Scarlet Rainbow juga berubah dan memburu Suzimo dengan segala jenis makhluk hidup. Kompleksitas perubahan itu sangat mempesona. Meski kejar-kejaran dan duel antara keduanya tidak terjadi secara langsung, justru lebih seru dan berbahaya bagi orang luar. Banyak pembudidaya di Coiling Dragon Mountain Range melebarkan mata mereka dan menahan napas. Meski begitu, banyak pembudidaya sering kehilangan jejak Suzimo dan Putri Scarlet Rainbow. Dari waktu ke waktu terdengar teriakan massa yang menanyakan lokasi mereka. Heaven Immortal Green Peak bertepuk tangan dan tertawa. Anak ini benar-benar sial bertemu Putri Scarlet Rainbow. Putri Scarlet Rainbow memang terlihat ceria. Untuk berpikir bahwa dia akan bermain dengan anak ini begitu lama, Heaven Immortal White Sea melambaikan kipasnya dan tersenyum. Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan menyesal, tidak mudah bagi anak ini untuk mencapai teknik gerakan seperti Earth Immortal kelas 6. Sayangnya, dia diincar oleh Princess Scarlet Rainbow. Di dalam lembah, Suzimo menyadari bahwa dia telah dikunci oleh aura Putri Scarlet Rainbow. Bahkan dengan Trinity Auspicious Jade yang tidak dapat diprediksi, dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Suzimo menghentikan langkahnya dan berbalik. Hehe. Princess Scarlet Rainbow muncul dan menatap Suzimo dengan ekspresi main-main, tersenyum. Puni Grade 6 Earth Immortal, kenapa kamu tidak berlari lagi? Putri, mengapa kamu mengejarku? Suzimo mengerutkan kening. Aku baru saja tiba di lembah ini dan aku hanya membawa satu lencana naga melingkar. Itu sama sekali tidak penting bagimu. Ketika Suzimo tiba di lembah, dia diburu oleh kelompok Lai Feng sebelum dia melakukan apapun. Sekarang dia menjadi sasaran Putri Scarlet Rainbow, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar dan nadanya tidak terlalu hormat. Huff. Princess Scarlet Rainbow cemberut bibirnya sedikit. Earth Immortal kelas 6 Puni, menurutmu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Izinkan saya memberitahu Anda, saya bahkan mungkin tidak mau repot-repot mengejar seseorang bahkan jika mereka meminta saya untuk melakukannya. Apakah begitu? Saya benar-benar tersanjung. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Princess Scarlet Rainbow melambaikannya dengan murah hati. Awalnya, aku ingin bermain denganmu dan merebut lencana naga melingkarmu. Namun, di sepanjang jalan, saya melihat bahwa Anda benar-benar berbakat. Baiklah, izinkan saya memberi Anda kesempatan.
Mulai hari ini, kamu akan mengikutiku dan menjadi pesuruhku. Tidak, seorang penjaga terdengar lebih baik. Tentu saja, aku juga tidak akan menganiayamu. Saya akan membantu Anda mendapatkan lencana naga melingkar yang cukup. Setelah itu, Anda akan bergabung dengan sekte abadi yang sama dengan saya dan mendengarkan saya, mengerti? Princess Scarlet Rainbow berbicara pada dirinya sendiri dan bahkan mengingatkan Su Zimo seolah-olah semuanya sudah berjalan dengan baik. Menekan keinginan untuk memutar matanya, Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Putri, Anda melebih-lebihkan saya. Saya eksentrik dan sulit diatur, jadi saya tidak bisa menjadi penjaga seseorang. Tolong cari orang lain." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo pergi tanpa berbalik. Swoosh! Dalam sekejap, Putri Scarlet Rainbow tiba di depan Su Zimo dan menghalangi jalannya. "Hei, ada apa denganmu?" Princess Scarlet Rainbow berkata dengan menggoda, "Dari kelihatannya, kamu sepertinya belum pulih dari penyakit serius. Anda pasti kekurangan tonik. Saat itu, saya akan membantu Anda mencari beberapa harta karun di istana untuk menyehatkan tubuh Anda. Saya pasti akan bisa memberi makan Anda sampai Anda cantik dan gemuk. Putri, jika tidak ada yang lain, jangan menghalangi." Nada suara Su Zimo menjadi semakin tidak sabar. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat bahwa pendekatan lembut tidak berhasil, dia juga sedikit marah. Menggertakkan sepasang gigi taring mungilnya, dia mengancam, "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda tidak bisa mengalahkan saya dan Anda juga tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda percaya bahwa saya akan merebut lencana naga melingkar Anda sekarang? Apakah begitu?" Su Zimo menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Putri, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan." Dengan mengatakan itu, Su Zimo sekali lagi melepaskan banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia dan melesat ke kejauhan. Princess Scarlet Rainbow mencibir, "Kamu masih ingin melarikan diri." Sebelum kalimatnya selesai, Princess Scarlet Rainbow berubah menjadi seberkas cahaya lain dan mengejar Su Zimo. Kali ini, dia tidak ingin terus bermain. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan jarak di antara mereka perlahan tertutup. Tiba-tiba, sepasang sayap emas raksasa tumbuh di belakang Su Zimo. Mereka bersinar terang dan dipenuhi dengan aura kekuatan surgawi yang kuat. Fiuh! Sepasang sayap emas mengepak, menciptakan badai. Seketika, kecepatan Su Zimo meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat itu dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang merobek udara. Sayap rock adalah salah satu kartu truf terkuat Su Zimo dan dia tidak bermaksud untuk mengeksposnya pada awalnya. Namun, Princess Scarlet Rainbow benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Su Zimo tidak mau terjerat dengannya dan melepaskan kekuatan surgawi bawaannya untuk melarikan diri jauh. Princess Scarlet Rainbow tertegun tetapi dia bereaksi dengan cepat dan melepaskan semua ki darahnya untuk mengejar. Namun, tidak lama kemudian, dia benar-benar kehilangan jejak Su Zimo. Dia benar-benar kehilangan dia. Princess Scarlet Rainbow berdiri di udara dalam keadaan linglung dengan ekspresi bingung. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima kebenaran. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Bagaimana penjaga kecil itu mendapatkan ledakan kecepatan yang tiba-tiba? Putri Scarlet Rainbow bingung. Awalnya, dia mengira ini adalah permainan kucing dan tikus. Tidak disangka tikus itu tiba-tiba menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Bahkan kerumunan di luar lembah gempar, apalagi Princess Scarlet Rainbow yang terlibat. Di mana dia? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dia langsung menghilang. Keributan pecah. Bahkan mata dari 4 ahli surga abadi di langit menyala. Teknik gerakan pemuda ini benar-benar. Laut putih abadi surga ragu-ragu. Teknik gerakan ini tidak bisa lagi disebut luar biasa. Baik, Heaven Abyss sedikit mengangguk dan senyum muncul di wajahnya yang dingin. Yang Ruoksu mengungkapkan ekspresi kekaguman juga. Bahkan puncak hijau abadi surga yang melemparkan Su Zimo ke kerumunan memiliki perubahan sikap. Bab 2113 Siapa pemuda ini? 2113 Siapakah pemuda ini? Dia hanya pandai melarikan diri. Saya tidak berpikir dia mampu. Lu Wenbin dari Akademi Surga dan Bumi bergumam di belakang. Sebelumnya, dia mengalami konflik singkat dengan Su Zimo dan merasa malu. Secara alami, dia tidak menyukai Su Zimo bagaimanapun caranya.
Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bertanya, bukankah mengesankan bagi seseorang di alam esensi bumi level 6 untuk memiliki teknik gerakan seperti itu dan bahkan melampaui Putri Scarlet Rainbow? Bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Tanda seru tanda seru. Kata-kata yang Ruoksu mengandung sedikit ceramah di dalamnya. Kenyataannya, dia menyuruh Lu Wenbin untuk rendah hati dan tidak sombong. Lu Wenbin marah dan wajahnya memerah saat dia berargumen, kakak senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apa gunanya teknik gerakannya tidak peduli seberapa cepat dia. Ini adalah seleksi sekte abadi, bukan uji coba teknik gerakan. Dulu ketika saya terpilih untuk masuk akademi, saya mengandalkan kekuatan tempur saya sendiri untuk berjuang keluar. Selain itu, aturan seleksi sekte abadi sudah jelas. Seseorang membutuhkan lencana naga melingkar yang cukup untuk menjadi pemenang terakhir. Bahkan jika dia bisa bertahan sampai akhir dengan teknik gerakan itu, dia tidak akan bisa bergabung dengan 4 sekte abadi tanpa lencana naga melingkar. Laut Putih Abadi Surga tertawa kecil. Adik laki-lakimu tidak salah. Yang Ruoksu tetap diam. Jika orang di lembah tidak bisa mendapatkan cukup lencana naga melingkar, aturan seleksi sekte abadi tidak dapat dilanggar tidak peduli seberapa besar dia mengagumi bakat ini. Di dalam lembah, setelah beberapa saat, Princess Scarlet Rainbow secara bertahap tersentak dari pingsannya dan mau tidak mau menghentakkan kakinya. Sambil menggertakkan gigi taring mungilnya, dia berkata dengan marah, lari kalau begitu. Hanya ada 1 bulan tersisa. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan dapat menangkap Anda di lembah ini. Dengan mengatakan itu, Putri Scarlet Rainbow juga pergi. Di sisi lain, setelah Su Zimo melepaskan diri dari keterikatan Putri Scarlet Rainbow, dia mengubah arah beberapa kali sebelum melambat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lencana naga melingkar. Hanya tersisa 1 bulan, waktu yang cukup. Tahap ini tidak seperti tahap awal seleksi sekte abadi di mana para pembudidaya dapat ditemui di mana-mana dan pertempuran terjadi terus-menerus. Saat ini, hanya ada sedikit lebih dari 1.000 orang yang tersisa. Bahkan jika dia mencari kemana-mana, dia mungkin tidak menemukan orang. Sebagai contoh, beberapa pembudidaya yang telah memperoleh cukup lencana naga melingkar dapat memilih untuk bersembunyi di tempat terpencil untuk berhati-hati dan hanya muncul ketika waktu hampir habis. Bahkan lebih tidak mungkin menemukan pembudidaya seperti itu. Setelah mengelilingi lembah selama hampir setengah hari, Su Zimo akhirnya bertemu dengan kultivator lain. Itu adalah seorang kultivator tunggal dan kultivasinya berada di alam esensi bumi level 7. Kali ini, Su Zimo tidak kabur. Ini adalah tipe kultivator yang dia cari. Target tunggal yang kultivasinya tidak tinggi. Dia bisa menyingkirkan orang ini dengan mudah dan merebut lencana naga melingkarnya tanpa harus mengungkapkan terlalu banyak metode. Ketika lawan Earth Immortal kelas 7 melihat Su Zimo, dia tiba-tiba menjadi sangat gugup dan waspada. Namun, setelah memeriksa ranah kultivasi Su Zimo, dia menghela napas lega. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan Dewa Bumi kelas 6 di sini. Saya benar-benar beruntung. Grade 7 Earth Immortal memandang Su Zimo dengan tenang dan cemberut. Nak, serahkan lencana naga melingkarmu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kata Su Zimo juga. Sebelum hukumannya selesai, dia sudah menyerang dalam sekejap. Saat kata, kehidupan, diucapkan, Su Zimo telah tiba sebelum Earth Immortal kelas 7. Itu terlalu cepat. Jarak antara mereka berdua sangat dekat. Anda, Earth Immortal kelas 7 terkejut dan hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum kata-katanya yang tersisa diblokir oleh aura yang melonjak. Seketika, Earth Immortal kelas 7 memiliki ilusi. Itu bukan Dewa Bumi kelas 6 yang sedang mengisi daya. Sebaliknya, itu adalah binatang buas kuno yang menakutkan yang ingin melahapnya dalam satu suapan. Binatang buas kuno itu menjulurkan cakarnya yang mengancam dan mencengkeramnya. Pada saat itu, sudah terlambat untuk memadatkan kekuatan suci dan seni abadi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan harta dharma di tas penyimpanannya. Grade 7 Earth Immortal hanya bisa mengangkat lengannya secara naluriah untuk bertahan. Bang! Telapak tangan Su Zimo mendarat di lengan orang itu. Retakan. Tepat setelah itu, suara tulang retak bergema. Lengan orang itu dipatahkan oleh telapak tangan Su Zimo dan kekuatan yang luar biasa menembus penghalang lengannya, mendarat di dadanya dan membuatnya terbang puluhan kaki jauhnya. Saat Earth Immortal Grade 7 dikirim terbang,
Suzimo mengikutinya dari belakang dengan tatapan dingin. Awalnya orang ini ingin mengkonsumsi beberapa pil eliksir untuk menstabilkan lukanya sebelum kabur dari tempat ini. Namun, dia ketakutan setengah mati ketika bertemu dengan tatapan Suzimo. Dia buru-buru mengeluarkan lencana naga melingkar dan mengaktifkan penghalang pelindung di atasnya, membiarkan dirinya diseret keluar lembah oleh pusaran penghalang air. Setelah orang itu pergi, tas penyimpanannya dengan lencana naga melingkar mendarat di lembah dan meledak. Lusinan lencana naga melingkar jatuh dan melayang di udara. Suzimo melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan lusinan lencana naga melingkar. Dengan ekspresi tidak berubah, dia berbalik untuk pergi. Mengingat kemampuannya, secara alami sangat mudah baginya untuk membunuh orang itu sebelumnya dan merebut lencana naga melingkar. Namun, keduanya bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki dendam. Suzimo bukanlah seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Jika dia mengambil nyawa seseorang hanya demi seleksi sekte abadi, dia tidak akan berbeda dengan orang-orang yang haus darah di 10 neraka absolut. Dia menang begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah? Bumi abadi kelas 7 itu ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan inisiatif. Jika Anda mengatakan bahwa orang ini tidak beruntung, itu benar. Dia dikelilingi oleh Lai Feng dan yang lainnya dan bertemu dengan Princess Scarlet Rainbow. Namun, jika Anda ingin mengatakan bahwa dia beruntung, itu juga benar. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan salah satu dari sedikit dewa bumi kelas 7 yang tersisa di lembah. Petik 2. Dia hanya mendapatkan lusinan lencana naga melingkar. Dia masih jauh dari 1800. Seiring berjalannya waktu, kandidat kasar sudah diputuskan dan tidak banyak variabel. Oleh karena itu, banyak pembudidaya memusatkan perhatian mereka pada Suzimo, mereka ingin melihat berapa lama lagi Earth Immortal tingkat 6 ini dapat bertahan. Lembut. Heaven Abyss tidak banyak bicara dan hanya mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Laut Putih Abadi Surga dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud. Dia mengacu pada berhati lembut. Orang ini tidak tangguh, tegas, atau cukup kejam. Di dunia fana, ini tentu saja merupakan kualitas yang baik. Namun, di dunia kultivasi, masalah yang tidak perlu mudah muncul jika seseorang berhati lembut. Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Dia meninggalkan jalan keluar dan tidak membunuh semua orang. Paling tidak, dia tidak akan menabur terlalu banyak dendam dengan orang lain atau membuat musuh yang kuat. Heaven Immortal Green Peak berkata, ayo lanjutkan menonton. Seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit bagi pemuda ini untuk mendapatkan lencana naga melingkar. Dewa Bumi kelas 7 yang tersisa menurun. Dia pasti harus menghadapi Dewa Bumi kelas 8 atau bahkan kelas 9. Petik 2. Tiba-tiba, Yang Ruoksu bertanya, siapa pemuda ini? Semua orang bingung. Beberapa pembudidaya bertanya-tanya tetapi tidak ada yang tahu namanya. Pada saat itu, semua orang di Coiling Dragon Mountain Range belum menyadari orang macam apa pemuda yang tampaknya sakit-sakitan yang mereka lemparkan ke lembah itu. Tak lama kemudian, kesan semua orang tentang pemuda ini akan benar-benar terbalik. Bab 2114-2114 Surat Misterius 2114 Surat Misterius Kabupaten Solar Luna, Kota Changyu. Setelah datang ke sini untuk menyelidiki pembunuhan 13 pengawal eksekusi, Pangeran Yuan Zuo tidak pergi. Sebaliknya, ia beristirahat sementara di Kota Changyu. Meskipun dia juga tinggal di kediaman seorang pangeran saat ini, perbedaannya sangat mencolok dibandingkan dengan kediamannya di Green Cloud City. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Tanda seru. Sejak dia bertemu orang itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, nasibnya mulai berubah. Tepatnya, dia telah jatuh dari awan ke bawah. Menurut lintasan normal, jika dia mendapatkan jimat batu giok, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tabu mistik klasik. Jika dia mengembangkan mistik klasik, dia pasti akan bisa maju ke alam yang sempurna dan menjadi immortal yang sempurna. Pada saat itu, statusnya di antara banyak pangeran dan putri akan naik sekali lagi, kedua setelah pewaris Raja Jin dan Sitar Abadi Meng Yao. Dengan tabu mistik klasik, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial dan dia bahkan mungkin menjadi terkenal di 9 cakrawala di masa depan. Namun, semuanya hancur. Hancur di tangan seorang kultivator dari dunia bawah bernama Suzimo. Dia kehilangan Green Cloud County, pemujaan ayahnya,
klon, status sebelumnya dan hampir semua yang pernah dia miliki. Di aula yang gelap, Pangeran Yuanzuo duduk sendirian dengan ekspresi muram yang bahkan lebih gelap dari cahaya sekitarnya. Bertahun-tahun, dia tidak berani berhenti. Begitu dia tenang, dia akan jatuh ke dalam rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya. Tanpa sadar, dia akan mengingat kembali kekuatan dan status yang pernah dia miliki dan pembudidaya dunia bawah yang dia benci sampai ke intinya. Selama lebih dari 2000 tahun, Pangeran Yuanzuo tidak menyerah mencari Su Zimo. Namun, yang tidak dapat dia mengerti adalah bahwa Su Zimo tampaknya telah menghilang begitu saja tanpa jejak. Bahkan dengan kultivasi Feng Chantian saat itu, dia membayar harga yang sangat tinggi untuk melarikan diri dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Su Zimo baru saja memasuki alam abadi bumi, bagaimana dia bisa meninggalkan Kerajaan Abadi Jin Agung? Pangeran Yuanzuo merasa bahwa Su Zimo berada di Kerajaan Abadi Jin Agung dan belum pergi. Namun, jika dia masih berada di Kerajaan Abadi Jin Besar, di mana dia bersembunyi selama 2000 tahun terakhir. Penjaga eksekusi ada di mana-mana di Kerajaan Abadi Jin Agung dan ada hadiah untuk hidupnya di Kerajaan Abadi Jin Agung. Bagaimana dia bisa bersembunyi selama lebih dari 2000 tahun? Saat itu, langkah kaki tergesa-gesa dan bingung terdengar dari luar aula. Yang Mulia, seorang penjaga eksekusi bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Apa itu? Pangeran Yuanzuo sedikit mengernyit. Penjaga eksekusi mengangkat surat di tangannya. Seseorang menyerahkan surat ini kepadaku dan memintaku untuk memberikannya kepadamu sehingga kamu dapat membukanya secara pribadi. Siapa itu? Pangeran Yuanzuo bertanya. Aku tidak yakin. Penjaga eksekusi tergagap. Kamu tidak yakin? Tatapan Pangeran Yuanzuo menjadi dingin. Penjaga eksekusi bergidik ketakutan dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, untuk beberapa alasan, saya merasa kesadaran saya kabur sesaat. Segera setelah itu, surat ini muncul di tangan saya tepat setelah itu. Setelah itu, sebuah suara terdengar di benak saya, meminta saya untuk menyerahkan surat itu kepada Yang Mulia dan meminta Anda membukanya secara pribadi. Ketika penjaga eksekusi berbicara tentang masalah ini, ekspresinya masih bingung dan bingung. Sejak awal, saya tidak melihat siapapun. Saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi tetapi tidak ada jawaban. Itu saja. Pangeran Yuanzuo bertanya dengan cemberut. Penjaga eksekusi tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan dengan tergesa-gesa. Suara itu bahkan mengatakan bahwa Yang Mulia pasti akan tertarik dengan isi surat itu. Pangeran Yuanzuo mencibir dalam hati, serahkan. Mari kita lihat siapa yang misterius dan apa isi surat itu. Penjaga eksekusi memegang surat itu dengan kedua tangan dan menyerahkannya dengan hormat. Pangeran Yuanzuo menerima surat itu dan hendak merobek segelnya ketika jantungnya berdetak kencang. Dia menyerahkannya kembali ke penjaga eksekusi di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bantu aku membukanya, tapi jangan baca isinya. Hati penjaga eksekusi menjadi dingin. Secara alami, dia tahu bahwa Pangeran Yuanzuo khawatir akan ada bahaya yang mengintai di dalam surat tersegel dan itulah mengapa dia ingin mencobanya. Meskipun dia tahu niat Pangeran Yuanzuo, dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyeka segelnya sebelum menarik selembar kertas dari dalamnya. Tidak ada yang terjadi selama seluruh proses. Penjaga eksekusi berkeringat dingin dan menghela nafas lega. Pangeran Yuanzuo tanpa emosi saat dia mengambil surat itu dan membukanya. Dia hanya meliriknya dengan santai dan ekspresinya berubah. Penjaga eksekusi mencuri pandang. Pangeran Yuanzuo menatap surat di tangannya dengan ekspresi yang berubah. Tidak diketahui apa yang tertulis di surat itu. Penjaga eksekusi samar-samar dapat melihat bahwa tampaknya ada potret yang digambar di belakang surat itu. Namun, sebagian besar tertutup oleh telapak tangan Pangeran Yuanzuo dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Sesaat kemudian, Pangeran Yuanzuo berkata perlahan, suruh Komandan Lone Star menemuiku. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, sesegera mungkin. Dipahami. Penjaga eksekusi berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, Komandan penjaga eksekusi surga, Lone Star, tiba dan memasuki aula dengan tergesa-gesa, bertanya dengan suara yang dalam, Yang Mulia, apa yang terjadi? Lihatlah. Pangeran Yuanzuo menyerahkan surat itu kepada Lone Star. Lone Star melihat dan ekspresinya berubah saat dia berseru, Su Zimo.
Dia telah meninggalkan kerajaan abadi jin besar dan mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi di pegunungan Coiling Dragon. Siapa yang menulis surat ini? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Lone Star bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Pangeran Yuan Zuo mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menentukan apakah berita itu dapat dipercaya. Namun, isi surat itu tampak nyata dan bahkan ada banyak detail yang cocok dengannya. Surat itu mengatakan bahwa Su Zimo mengetahui teknik transformasi yang dapat mengubah penampilannya untuk waktu yang lama. Itulah alasan mengapa dia bisa bersembunyi di Great Jin Immortal Kingdom selama lebih dari 2000 tahun. Dan sekarang, Su Zimo telah berubah menjadi pemuda yang sakit-sakitan dan ikut serta dalam seleksi sekte abadi. Di balik surat itu ada potret pemuda ini. Meski gambarnya biasa saja, pakaian, fisik, wajah, dan fitur wajahnya telah digambar. Jika Anda melihat orang yang sebenarnya, Anda pasti bisa mengenalinya. Saat Pangeran Yuan Zuo sedang berdiskusi, surat di tangan Lone Star tiba-tiba terbakar tanpa peringatan. Keduanya buru-buru mencoba memadamkan api pada surat itu tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap mata, surat itu berubah menjadi abu dan menghilang di udara tanpa bekas. Ini, Pangeran Yuan Zuo dan Lone Star saling bertukar pandang, keduanya tahu tentang ketakutan satu sama lain. Metode orang yang menulis surat itu tak terduga dan jauh melampaui mereka berdua. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Lama kemudian, Lone Star bertanya, "Bagaimana menurutmu, Yang Mulia?" Pangeran Yuan Zuo mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku lebih suka percaya daripada tidak. Karena saya mendapatkan berita ini, saya harus memeriksa semuanya di Coiling Dragon Mountain Range. Jika Su Zimo benar-benar berhasil bergabung dengan 4 sekte abadi setelah seleksi sekte abadi berakhir, akan sulit untuk berurusan dengannya." Lone Star juga mengangguk. Bahkan jika beritanya salah, paling banyak kita hanya akan melakukan perjalanan yang sia-sia tanpa kerugian. Namun, Coiling Dragon Mountain Range tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Agung Jin Abadi. Bahkan jika kami muncul, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Ya, Pangeran Yuan Zuo merenung sejenak. Turun dan kumpulkan pengawal eksekusi dulu. Aku akan pergi setelah mengirim pesan. Seleksi sekte abadi akan segera berakhir. Ayo segera bergerak dan jangan menunda. Bab 2115 Perubahan Situasi. 2115 Perubahan Situasi. Xiao Yun tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan tak percaya, "Kamu Dewa Bumi kelas 6. Itu benar-benar bukan karena dia meremehkan Su Zimo. Fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang dengan kultivasi alam esensi bumi level 8 dan bahkan mendapatkan lebih dari 800 lencana naga melingkar adalah bukti kekuatannya. Faktanya, Xiao Yun bahkan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh lawan di atas levelnya. Tanda seru. Tapi sekarang, Earth Immortal kelas 6, seorang kultivator 2 alam kultivasi di bawahnya, menyatakan bahwa dia ingin merebut lencana naga melingkarnya. Baginya, ini adalah lelucon terbesar di dunia. Swoosh! Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo bergerak dan tiba di hadapan Xiao Yun dalam sekejap mata. Mengangkat telapak tangannya, dia menyulap telapak kekacauan besar dan menghancurkan kepala Xiao Yun. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Zimo hampir tidak pernah menggunakan skill rahasia atau skill ofensif. Dia hanya memanfaatkan kecepatan teknik gerakannya untuk membuat lawan lengah, itulah satu-satunya metode bertarungnya. Tapi sekarang, saat Su Zimo menyerang, dia menggunakan Great Chaos Essence Palm. Meskipun Xiao Yun tersenyum, dia sebenarnya waspada dan memperhatikan setiap gerakan Su Zimo. Itu pasti bukan kebetulan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Teknik gerakan Su Zimo sangat cepat bahkan dia waspada dan tentu saja tidak akan ceroboh. Saat Su Zimo bergerak, Xiao Yun menggesek tas penyimpanannya dan memanggil perisai raksasa, mengangkatnya tinggi-tinggi. Bang! Great Chaos Essence Palm milik Su Zimo menghantam perisai dengan keras dengan bunyi gedebuk. Dewa yang baik! Xiao Yun bergidik dan tersentak. Meskipun dia sudah siap, ki darahnya berfluktuasi dan lengannya mati rasa akibat serangan telapak tangan Su Zimo. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang. Perisainya tidak biasa dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ada paku yang tak terhitung jumlahnya di permukaan perisai. Jika ditampar di tubuh, sepotong besar daging bisa terkoyak.
Telapak tangan Suzimo telah mengerahkan kekuatan yang begitu ganas pada perisai, telapak tangan pemuda ini mungkin sudah tertusuk dan hancur sekarang. Xiao Yun memblokir serangan telapak tangan dan mengambil kesempatan untuk melirik, tapi dia sedikit terkejut. Telapak tangan Suzimo seindah batu giok dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Saat dia melihat perisai di tangannya lagi, ada penyok berbentuk telapak tangan yang meratakan semua paku di area itu.